Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ila arwahi jamil awliya was syuhada was salihin wal a'immati rasidin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatikum wa a'mamina a'mamikum. Khalatina khalatikum wa masyaihina wa masyaikum wa mu'allimina wa mu'allimikum. Wa jami'il amwatil minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila almarhum Haji Muhammad Idris Bintong wa ila almarhum Haji Sami'un bin Mu'ala wa ila almarhum Haji As'ad bin Haji Sami'un wa ila almarhum Haji Abdul Halim bin Haji Sami'un wa ila almarhum walidi Haji Yahya bin Haji Sami'un wa ila almarhum Kiai Haji Muhammad Satiri bin Mahmud wa ila almarhum Kiai Haji Marzuki Satiri bin Haji Satiri wa ila almarhum Rahmatullah bin Rakwad wa ila almarhum Haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman wa ila almarhum Bapak Makmur Mahmud bin Haji Mahmud wa ila almarhum Bapak Royani bin Haji As'ad wa ila almarhum Bapak Saifullah bin Asmad wa ila almarhumah Haja Siti Hana binti Nasir wa ila almarhumah Haja Dimrah binti Haji Muhammad Idris wa ila almarhum Haja Sahla binti Sadli wa ila almarhumah Yaya Kurniasi binti Haji Didi wa ila almarhumah Jamilah binti Ishaq wa ila almarhum Haji Muhammad Ali bin Sobriwa wa ila almarhum Arsad bin Santeja wa ila almarhum Haja Kaswati binti Karis wa ila almarhum Muhammad Rayyan bin Edi wa ila almarhum Alina binti Dasi wa ila almarhum Marhamah binti Romli wa ila almarhum Bapak Muhammad bin Haji Abdul Halim. Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatin bil jannah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum ratan min hufarin niran. Allah subhanahu wa ta'ala yatawashahum birahmah wal maghfirah wa yuskunuhumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala yuhyina al-islam wa yumituna ala al-iman min ghairil fitan wal mihan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi syaitanir rajim. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bacaan kita halaman 115, hadis yang ke-12, baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna sanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Summa qala radhiyallahu anhu ankum. Wa an ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nuwassilu ibnatahu faqala igsilnaha salasan aw khamsan aw aksara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw say'an min kafurin falamma faragna azannahu fa alqa ilayna hikwahu faqala as'irnaha iyyahu muttafaqun alaihi ila akhirih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, nikmatul Islam wal iman. Jika kembali pada malam hari sama-sama kita hadir di mushola al-barakah
dalam rangka pengajian rutin yang kita adakan setiap malam Jumat. Moga-moga langkah kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini semuanya dicatat seperti ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga rahmat Allah tercurahkan kepada hamba pilihannya qudwah kamilah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan kita umat yang cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas yaitu kitab Zanaiz, kitab Zanazah, sampai hadis yang ke-12. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, ia berkata, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakhala alaina, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, kata Siti Abi Atiyah, wa nahnu nuwassilu ibnatahu, dan kami sedang memandikan ibnatahu, anaknya Nabi. Ini berarti anaknya Nabi perempuan gitu ya, kan? Yang mana perempuan sih, ya kan? Jadi kalau laki yang mandiin laki-laki, kalau perempuan yang meninggal yang mandiin perempuan. Atau boleh istrinya meninggal, ya kan, suaminya boleh mandiin, boleh. Atau suaminya meninggal, istrinya boleh, gitu kan, boleh, gitu. Jadi mandiin itu kan paling sedikit ya 1 guyuran, gitu kan. Yang penting najisnya itu udah dibersihin, ya, udah dicebokin, ya kan, udah yang bagian-bagian najis udah dibersihin, gitu kan, nanti diguyur. Ini mesti ada yang belajar nih kan, belajar mandiin jenazah, gitu kan. Kursus. Ini Abdul Hari kursus nih, kursus mandiin jenazah. Nanti kemandoran jarang, gitu kan? Jarang kemandoran. Lumayan bayarannya gede. Jarang mandiin, ya. Yang bisa mandiin jenazah, ya kan? Saya aja nggak berani, ogah, ya kan? Nggak mau, ya kan? Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW masuk, wa nahnu nawassilu ibnatahu, dan sedangkan kami sedang memandikan ibnatahu, anaknya. Anaknya berarti laki-laki nih, anak masih kecil nih. Jadi Nabi itu anaknya kan meninggal waktu kecil, ya kan. Abdullah, ya kan, Ibrahim, Qasim, itu masih kecil semua, bayi. Iya, itu Abdullah dari Siti Khadijah, Qasim dari Siti Khadijah. Kalau Ibrahim bukan, dari istri Nabi yang namanya Maryam Al-Qibtiyah, itu Ibrahim. Makanya Nabi dituduh macam-macam. Nabi nggak punya anak laki-laki, kenapa? Masih semuanya meninggal masih kecil. Makanya dituduh oleh As bin Wa'il, orang kafir, Nabi katanya abtar. Nabi putus keturunannya. Setiap hari itu Nabi diejek tuh oleh As bin Wa'il, kan? Muhammad putus keturunannya, gitu kan? Padahal anak perempuan kan bisa dari apa namanya, bisa keturunan kan? Bukan anak laki-laki aja. Tradisi orang-orang jahiliyah dulu begitu. Ketika seorang gak punya anak laki, begitu. Abtar. Sedih Nabi. Makanya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat, inna a'tainakal kautsar, dengan fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat hiburan nih. Namanya tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihibur, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar.
Al-Kautsar ini artinya banyak, ya kan? Nahrun fil jannah, satu nama di surga ini, haudi Nabi. Ini kepunyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haudil Kautsar. Siapa minum satu kali, nggak bakal haus untuk selama-lamanya. Al-Kautsar an-Nubuwah, ya kan? Al-Kautsar al-ilmu, Al-Quran, as-Syafa'ah, banyak. Dihibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedih Nabi. Dituduh macam-macam abtar katanya. Wasolli li rabbikal har. Salatlah dan bila sembelilah korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci wahai Muhammad huwal abtar. Dialah yang abtar. Yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus dari kebaikan. As bin Wa'il itu. Ini As bin Wa'il jahat benar, ya kan? Dituduh Nabi, ya kan? Allahu Akbar. Itu ya. Jadi ya katanya Nabi masuk sedangkan kami lagi mandiin anaknya. Irsilnaha salasan faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irsilnaha salasan, siramlah 3 kali. Oh, ganjil. Sekali, 2 kali, 3 siram. Biar rata, ya kan? Al-khamsan, atau 5 kali. Boleh 3, ya kan? Kalau belum bersih barangkali ya tambahin, ya kan? 5, ya kan? Au aksara min dzalika, atau lebih banyak dari itu. Ya kan? Boleh 7, boleh 9. Itu. Au aksara, atau lebih banyak dari yang tadi yang disebutin. Yang 3, 5, ya kan? Boleh 7, boleh 9. Tuh guyur, ya kan? In ra'aituna dzalika bima'in wa sidrin. Ya. Jika kami melihat yang demikian itu bima'in, dengan air, wa sidrin, daun bidara. Artinya wangi-wangi itu. Kan daun bidara wangi, ya? Wangi itu. Wa ja'alna fil akhirati kafuran aw say'an min kafurin, dan jadikanlah fi akhirati, pada bagian akhir, ya. Jadi bagian kita mau bahas bagian terakhir, kafur, ya. Kafur barus. Itu kafur barus itu wangi itu. Au say'an min kafur, atau sedikit, ya, min kafur, dari campuran kafur barus. Say'an sedikit campur air, dicampurin kafur barus, wangi-wangi. Jadi yang wangi-wangi itu yang mandiin, ya kan? Dari pakai sabun ya boleh, kan? Iya boleh, gitu. Kemudian diwuduin, ya, diwuduin, gitu. Ya. Jadi basuhannya 3 kali, ya, boleh 5 kali, ya. Au aksara min zalika, atau lebih banyak dari yang 9, itu boleh 7, 9, gitu. Kemudian pada akhir bagian kita menyiram itu sang jenazah, dicampur dengan air wasidrin, daun bidara yang wangi-wangi. Wa ja'alna fi akhirati, dan jadikanlah bagian yang terakhir kafuran, dengan kafur barus, au say'an min kafurin, atau sedikit campuran kafur barus. Falamma baruna, tatkala, ya kan, faragna, kami selesai memandikan, kata Umi Atiyah. Falamma faragna, tatkala kami selesai memandikan, azannahu, kami beritahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya Rasul ini saya mandi darapin, ya kan. Gitu. Fa'alqa ilaina hikwahu, Fa'alqa ilaina hikwahu, lalu Nabi itu memberikan, al-haqu memberikan, ilaina kepada kami, hikwahu, sehelai kain. Faqala, lalu Nabi bersabda, as'irnaha, bungkuslah, ya. Bungkuslah jenazah ini, gitu kan. As'irnaha, bungkuslah jenazah ini.
iyahu dengan kain tuh yang Nabi kasih gitu. Jadi Nabi kasih selembar doang tuh. Boleh kalau memang udah menutupi semua ya kan. Jenazahnya barangkali kainnya lebar boleh ya kan. Kalau masih kurang ya 3 ya kan. Masih kurang juga 5, masih kurang juga 7 ya. 9 ganjil gitu. Boleh gitu, bungkus gitu. Itulah pakaian yang kita bawa ya kan. Iya. Pakaian terakhir, pakaian kebesaran kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya diwuduin tuh ya kan. Jadi jenazah diwuduin sebagaimana wudu untuk sholat. Kenapa? Karena menghadap zatnya Allah yang maha bersih. Itu ya kan. Iya. Kecuali orang mati syahid lain urusannya ya kan. Jangan dimandiin, jangan disolatin gitu. Iya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, ibda'na bima yaminha. Ibda'na, mulailah. Mulailah kata Nabi bima yaminha, dengan bagian-bagian yang kanan. Oh. Yamin, ya ini jamak ini ya. Mayamin ya, dengan bagian-bagian yang kanan loh. Diawali ya. Hidungnya barangkali mau dipakai kapas ya kan, ini kan bagian-bagian yang kanan. Seperti kita wudu gitu. Wa mawadi'il wudu'i minha, wa mawadi', dan anggota wudu. Nah, iya, anggota wudu ada berapa ya kan? Yang wajib ada 6 ya kan? Nah, itu diwuduin tuh, ya kan? Iya. Seperti wudu untuk sholat. Nah, iya itu. Wa fi lafzi lil Bukhari, dan pada lafaz Imam Bukhari, fadofarna sa'araha salasata. Ini dofarna nih, lalu kami pintal. Nah, ya kami pintal. Sa'araha, rambutnya salasan, kurunin, dengan 3 pintalan. Jadi jenazahnya rambutnya panjang, dikepang gitu kan. Nah iya, dikepang gitu. Jadi kalau rambutnya panjang itu dikepang. Jenazah orang perempuan. Ya orang laki ya kalau rambutnya panjang boleh dikepang gitu kan. Iya, dikepang supaya enggak berantakan. Fa'alqainaha khalfah, lalu letakkanlah kepangan tersebut, rambut yang dikepang itu khalfah, di belakangnya. Ah iya, rambut dikepang nih, udah diletakin di belakang gitu kan. Iya, di belakang. Iya, ditaruh di belakang ini. Iya. Jangan di depan sini, jangan. Itu Nabi ngajarin tuh cara apa namanya memandikan jenazah. Sekali lagi ya, mandiin nih mesti ada apa namanya khusus nih kan. Kiki mau kursus kali kan, macam mandi jenazah. Di sini paling ada Ustaz Faisal ya kan, bininya ya kan. Iya, susah. Ada Mas Nur ya. Ya kalau orang Betawi nggak pakai lah ya kan. Nggak pakai. Iya. Asal-asal guyur lagi. Jadi ada aturannya itu, ada ilmunya gitu kan. Iya gitu kan. Jangan kencang-kencang ya kan. Iya. Apa digosok-gosok kencang, jangan, nggak boleh ya kan. Iya. Jadi muliakan sebagaimana sewaktu dia hidup. Jadi jenazah orang-orang yang beriman itu mulia dia. Iya. Walaqad karramna bani Adam gitu kan. Dan kami muliakan bani Adam. Mulia dia. Sewaktu hidup mulia, udah meninggal mulia gitu. Makanya diperlakukan ya kan, pakai balik gitu kan. Tinggi, jangan taruh di bawah gitu. Kecuali barangkali waktu mau bungkus ya kan. Mandi di atas gitu kan. Dan juga naruh ketika jenazah ditaruh jangan di bawah, di atas gitu kan. Kenapa yang mulia? Kalau orang-orang kafir, apa mainnya katanya jifah, kayak bangke katanya. Orang kafir gitu kan. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah
radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati abwabin. Kufina. Ini kufina ini fi'il madhi majhul gitu kan. Nah, iya. Fi'il madhi itu ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau yang majhul diawali hurufnya barisnya itu huruf dhammah ya kan. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir ya kan. Dhamma awaluhu kufina kan ku. Wa kusira ma qabla akhir. Kasrokan sebelum akhir tuh kufina. Nah, artinya dikafankan gitu. Jadi kufina dikafankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah ketika meninggal dunia itu dikafankan fi salasati abwabin, dengan 3 helai kain. Ganjil ya, 3 helai kain. Ada yang tanya, kenapa sih ganjil? Ya kan? Innallaha witrun yuhibbul witra gitu. Allah ganjil, cinta sama yang ganjil gitu. Makanya salat witir ganjil ya kan? Iya. Boleh 1, boleh 3 gitu, 5 ya kan? Iya. Allah senang sama yang ganjil-ganjil karena Allah esa, tunggal gitu kan. Iya. Jadi Nabi ketika meninggal dunia ya kan? Itu dikafanin dengan 3 helai kain. Dibungkus maksudnya. Bidin, baydin ya, warnanya putih, abyad maksudnya putih. Suhu liatin, ya bersih ya, jadi putih bersih gitu. Kain putih yang bersih tanpa ada bintik-bintik, tanpa ada noda ya, seperti baru keluar dari pabrik. Min kursupin ya, min kursupin yang terbuat dari kapas. Kursupin itu aikutnin, kapas. Iya. Kapas kan putih ya kan, cakep, bagus gitu kan. Laisa fiha komisun, nggak ada tuh fiha padanya ya kan, komis. Baju komis nggak ada ya kan. Wala imamah juga nggak ada sorban, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi nggak ada tuh Nabi ketika dulu nggak pakai imamah, nggak pakai komis gitu kan, baju nggak ada. Kan? Mungkin nanti riwayat lain barangkali ada, di sini nggak ada, ya kan? Iya. Jadi Nabi dibungkus dengan 3 helai kain. Memang begitu, ya. Jadi kain untuk jenazah ini jangan yang mahal-mahal, jangan. Iya. Cari warna yang putih. Yang hijau boleh nggak? Ya kalau nggak ada putih boleh hijau, ya kan? Itu juga boleh kalau nggak ada, ya kan? Iya. Tapi yang abdal putih, ya kan? Putih. Itu, ya. Jadi pakaian yang Nabi senang putih, ya, hijau, Nabi senang tuh, hijau, ya. Makanya sorban Nabi hijau, gitu kan. Ulama-ulama kita, habab kita kan biasanya sorban hijau. Kenapa? Karena disenangi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita masih begini, jangan pakai hijau dah, ya kan. Belum makomnya, kan. Ya, iya, belum makomnya, kan. Iya. Iya. Abang jangan pakai sorban hijau, Bang, ya kan, biasa aja kan. Jadi ya gitu ya, muttafaq sini muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi ada Umar bin Khattab itu punya anak namanya Abdullah bin Umar. Makanya anhuma keduanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Qala, ia berkata, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay. Jadi ketika Abdullah bin Ubay mati. Ini Abdullah bin Ubay ini biang kerok munafik. Ru'asaul munafik ya, pemimpin munafik ini Abdullah bin Ubay. Jadi ketika beliau mati, meninggal, ja'ah ibnahu, anaknya datang. Ibnahu itu anaknya. Anaknya datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mau ngapain nih, ya kan? Jadi ketika
Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata nih, anaknya Abdullah bin Ubay, "A'tini qamisoka, berikanlah kepadaku baju gamismu hai Muhammad." Diminta baju gamis, iya tuh anaknya baju gamis Nabi. Ukaf finhu fihi. Nah, aku akan kafankan fihi, bapakku. Iya, waduh, ya kan? Nabi kasih nggak nih? Iya. Jadi biang kerok munafik, ya kan? Anaknya datang ketika meninggal, anaknya datang kepada Nabi minta baju gamis Nabi untuk mengkafani bapaknya. Iya. Fa'atahu yahu. Ternyata Nabi kasih tuh, ya kan? Nabi kasih baju gamis Nabi. Allahu Akbar, ya kan? Iya, Allah. Muttafaqun alaih, hari sini muttafaqun alaih. Iya. Nabi nggak sembayangin aja, ya kan? Iya. Orang yang kerok munafik nggak boleh. Iya. Jadi ketika Nabi mau nyembayangin ini kan, ya kan? Ada jenazah, ya kan? Orang kafir, ya kan? Nabi merasa kesian gitu kan, Nabi pengen nyembayangin. Lalu Sayyidina Umar itu diputar tuh oleh Sayyidina Umar ini. Kalau nggak salah, ya Abdullah bin Ubay ini diputar tuh di jenazahnya. Iya. Lalu turun ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala takum ala qabrihi innahum kafaru. Jadi wala tusalli ala ahadim minkum abada, jangan kamu nyembayangin, ya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, ya kan? Jangan sembayangin orang kafir. Nabi dilarang tuh. Wala takum ala qabrihi, jangan doain di kuburannya. Nggak boleh, ya kan? Innahum kafaru, sungguh mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dilarang, ya, nggak boleh kita nyembayangin orang kafir. Kalau takziah urusan manusia silakan takziah, tapi jangan doain, ya kan? Ada orang Cina mati, kita tetangga mau datang silakan, ya, tapi jangan bacain doa, ya kan? Al-Fatihah, ya kan? Allahumma warahmu, jangan, dosa malah, ya kan? Nggak boleh. Iya. Allahumma warhamha wa'afiha wa'anha, ya kan? Wa akrim nuzulaha, jangan, orang kafir, ya kan? Nggak boleh, ya kan? Dosa, ya kan? Jadi orang kafir itu nggak ada keampunan, nggak ada, ya kan? Allahu Akbar. Nabi Ibrahim aja dilarang, ya kan, ketika bapaknya meninggal azar, nggak boleh, iya kan, nggak boleh, iya, azar, ya kan, gitu. Jadi begitu, ya. Jadi ketika Abdullah bin Ubay mati, ya kan, biang kerok munafik, gitu, anaknya datang kepada Nabi minta gamis Nabi, ya kan, supaya buat bungkus ngabani bapaknya, ya. Nabi kasih, ya, gitu. Itu urusan dunia, ya kan, tapi Nabi nggak sholatin. Ya, nggak boleh, ya, gitu. Jadi sholat jenazah ini kan 4 takbir, ya, 4 takbir, ya, bukan 4 rakaat, ya, iya. Sholli ala hadhihi jenazah atau hadhil mayit, ya kan, arba'ah takbiratin fardu kifayatin itu. Kalau kita makmuman, imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, ya kan. Terus baca Fatihah, ya kan, Allahu Akbar, baca selawat, paling dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, paling dikit tuh, ya kan. Terus yang keempat, ya, kalau lihat mayitnya ada, kalau mayitnya laki, ya kan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu, terus, ya. Lalu tambah doa lagi, ya kan, Allahumma la tahrimna atau Allahumma ajrahu atau ajraha, tergantung mayitnya, ya kan. Udah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak ada sujud. Nggak ada sujud. Kalau Abu Nawas dulu pakai sujud, kenapa? Abu Nawas lain, ya kan. Iya, banyak akalnya. Dikasih banyak jenazah disujud, kenapa? Ini jenazahnya banyak dosanya katanya. Biar tumpak katanya. Iya. Kenapa sih sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, kan? Iya, karena jenazah itu kan melintang, kan, di depan kita, kan. Iya.
Dia khawatirkan kalau pakai sujud, pakai ruku, nanti orang menyangka kita sujud, kita ruku di depan dia nih, untuk mayit, untuk jenazah gitu. Makanya kagak boleh. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, dikhawatirkan ya kan. Rukunya, sujudnya buat si mayit gitu. Nah, makanya nggak boleh itu. Iya, gitu. Ada itu keterangannya kan dalam kitab apa itu, kitab jenazah ya kan. Karangan apa Kiai siapa itu ya kan, Abdurrahman ya, Abdurrahman Nawawi ya kan, iya masih ada ya, meninggal kali, ada, saya ada kitabnya tipis gini, itu. Jadi kenapa mayit, sholat mayit nggak ada ruku, nggak ada sujud, ya kan, dikhawatirkan, orang menyangka bahwa sujud itu, ruku itu kan buat si mayit. Makanya dia nggak boleh kan, gitu. Karena kan di depan kita kan, lintang gitu, nggak boleh. Kemudian wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ini Abbas ya, namanya anaknya nanya Abdullah, bapaknya Abbas, dua ya kan, anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, albisu min siyabakumul bidi, pakailah olehmu min siyabikum, pakaian kamu, al bidi yang putih, gitu. Sunnah itu ya, sholat ya kan, Jumat ya kan, mau sehari-hari ya kan, mau khotib putih kalau ada ya kan, putih. Itu almarhum Kiai Muhammad Satiri, dia kalau ngajar pakaian baju itu putih mulu kan, putih. Iya. Itu gimana putih mulu ya kan, terus putih ya. Sunnah ya kan. Kalau nggak ada mah yang mana aja ya kan. Kenapa tuh? Fa innaha, sesungguhnya warna putih itu min khairi siyabikum, sebaik-baik pakaian kamu. Kata Nabi. Jadi putih, warna putih sebaik-baik pakaian kamu. Kalau bisa putih. Besok jahit putih dah, ya kan, beli putih ya. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah fiha, dengan baju dengan kain putih yang warna putih, mautakum, orang yang mati, yang meninggal dunia di antara kamu. Itu. Jadi abdolnya bungkus jenazah pakai warna putih. Kalau kagak ada, yang mana aja lah, misalnya dicari susah ya kan, mau hijau ya kan, mau hitam gitu kan, nggak apa-apa. Ya. Itu di Gaza ya kan, luar biasa ya kan. Kadang-kadang ada, kita lihat ada yang warna hitam, ada yang warna kekuning-kuningan gitu kan, memang kagak ada ya kan. Jadi luar biasa ya kan, kagak zaman Israel. Jadi sekarang senjatanya kelaparan, supaya lapar kan, supaya ada mati. Zionis ya kan. Negara-negara Arab ada gimana? Kita doain aja dah ya kan, supaya Allah hancurkan, Allah binasakan Yahudi dan Nasrani khususan di Palestina ya kan. Allah ya, Allahumma ahlikil kafarata ya kan, wal mubtadi'ata wa musyrikin fi Palestina, gitu. Allah hancurin gitu. Jadi itu rawal Hamzah di sini oleh Imam yang 5, illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, was-sahahahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkan. Kemudian satu lagi, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, kalau ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum, apabila salah seorang kamu kafana, mengafankan, akhahu, saudaranya yang telah meninggal dunia, saudara kita orang tua kita, saudara kita ya kan, bukan saudara muslim ya kan, fa yuhsin kafanahu, hendaknya dia membaguskan kafannya, cari yang bagus, jangan yang mahal ya kan, yang bagus, yang bersih, itu kafan gitu kan. Rawahu Muslim,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ya kan. Jadi kafan itu ganjil ya kan, boleh 3 ya kan, boleh 5 atau aksara min dzalik atau lebih banyak. Dari itu ya, boleh 7, boleh 9. Dan cari warnanya yang putih. Kenapa ya? Karena yang putih itulah pakaian yang terbaik yang disukai ya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya cara mengkafani ya atau kainnya yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اهدنا من عندك وأكد علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وأنزل علينا من بركاتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم من هبال النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.